Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damarda Afdhali Martin, NPM 132 dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme. Dan di sisi lain juga membicarakan tentang HAM yang secara konseptual dikaitkan dengan Barat yang modern. Dengan demikian, bicara modernisasi juga mesti dikaitkan dengan Barat. Liberalisme sebagai bagian dari proyek modernisasi tentunya merupakan tantangan yang sangat serius kepada agama. Sebab agama dianggap sebagai perwujudan dari tradisionalisme yang memuat dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat kentara. Oleh karena itu, ketika masyarakat ingin meninggalkan dunia tradisionalnya, maka yang pertama diambil adalah liberalisme atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam konteks pragmatisme. Liberalisme juga memasuki kawasan pemikiran agama. Ada banyak pemikiran tentang penafsiran agama. Ada banyak anak muda yang berusaha untuk menafsirkan agama dengan konteks sosial yang sedang terjadi. Begitu kentalnya pemahaman tentang konteks sosial ini, maka yang selama ini dianggap penting bahkan seperti ditinggalkan. Jika ada teks yang dianggapnya sudah tidak relevan dengan zaman, maka teks itu harus ditinggalkan. Begitulah mereka menafsirkan ajaran agama dalam framework yang mereka kembangkan. Menghadapi sesuatu bentuk tantangan liberalisme dan modernisasi ini, maka ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam, yaitu menerima tanpa ada kritisisme sedikit pun. Apa yang ada di Barat itulah yang dilakukannya. Apa yang datang dari Barat adalah sebuah kebaikan. Barat adalah identik dengan kemajuan dan kehebatan. Jadi, agar menjadi modern maka harus mengikuti seluruh tradisi yang datang dari Barat. Kehidupan yang serba permisif juga menjadi trennya. Lalu menolak apa saja yang datang dari Barat. Semua yang datang dari Barat harus ditolak dan disingkirkan. 2. Memahami konsep Islam konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kata ilmu dari bahasa Arab alima ya alimun alamu ilman, artinya mengetahui atau pengetahuan. Secara etimologis, ilmun artinya jelas, terang, baik proses perolahannya maupun kajiannya. Kata ilmu dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Kata ini digunakan untuk mengetahui objek pengetahuan dan proses untuk mendapatkannya sehingga diperoleh suatu kejelasan. Pengetahuan diperoleh manusia dengan cara memperdayakan panca indera terhadap segala objek. Dengan demikian, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati atau al-qalbu. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau juga disebut pengetahuan ilmiah adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan. Masing-masing sistem diperoleh sebagai hasil penyelidikan dan pengajian yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. A. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat urgent bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam dapat menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini,
Ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Dan sebaliknya pula, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau biasa yang disebut dengan bangsa berkembang. Supaya bangsa Indonesia masuk dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita wajib berusaha sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan mewujudkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. B. Bidang ekonomi. Segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Menurut A. M. Saifuddin, tahun 1997 ada 6 pokok perekonomian, yaitu 1. Barang dan jasa yang diproduksi, 2. Sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, 3. Sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, 4. Efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, 5. Antisipasi dalam fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut digunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Untuk selanjutnya saya serahkan kelanjutannya kepada Kukuh Rindan Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siyasah, dusturiyah, hukum internasional, siyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siyasah maliyah. Kesalahpahaman terhadap Islam sering muncul dari ranah politik. Tidak sedikit orang menilai bahwa Islam disebarkan tiada lain dengan politik kekerasan, bukan dengan cara dakwah dan kultural perang jihad. Negara Islam disalahpahami sebagai metodologi dan tujuan akhir. D. Bidang pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode, yaitu 1. Pedagogis psikologis yang lahir dalam dirinya. Pendorongnya adalah rasa khauf dan cinta kepada Allah serta ketaatan untuk melaksanakan syariatnya karena ingin menghindarkan kemurkaan dan azabnya serta mendapat pahalanya. 2. Saling menasihati antara individu dan masyarakat agar menepati kebenaran dan menetapi kesabaran. Masyarakat yang cinta kepada syariat Allah dan segala kehormatannya tidak akan pernah membiarkan kemungkaran dan tidak akan pernah membenarkan pengabaian salah satu pokok-pokok ajaran Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. 3. Menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum.
Ketiga metode tersebut saling mendukung dalam merealisasikan nilai-nilai Islami di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kehidupan serupa ini oleh An-Nahlawi dinyatakan akan lebih mungkin mencapai kesempurnaan, kemajuan budaya, kesenangan, kegotong royongan, ketentraman, dan istiqomah. 3. Diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. A. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Iptek dalam kacamata Islam tidak bebas nilai, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua, yaitu 1. Ayat Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termaksud dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. 2. Ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal, juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah. Instrumennya adalah akal manusia, ciptaan Allah pula. Dari penelitian akal manusia terhadap rahasia alam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu ekstata. Anda masih ingat ekstata adalah bidang ilmu yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Implementasi ilmu eksakta menghasilkan teknologi. Teknologi dalam tataran aksiologi jelas tidak bebas nilai. Demikian juga seni yang tidak bebas nilai. Dalam tataran epistemologi, seni tidak bebas nilai sebab seni hakikatnya adalah ekspresi jiwa yang suci. Kesucian jiwa menghasilkan karya seni yang jernih, suci, dan indah. Adapun hati yang kotor melahirkan ekspresi seni yang kotor pula, jorok, dan tidak beradab. Secara aksiologi, seni identik dengan teknologi, yaitu tidak bebas nilai. Artinya, seni bukan untuk seni. Seni adalah keindahan, kesucian, dan sarana untuk kembali kepada Tuhan. Jika Anda terpesona melihat indahnya karya seni atau mendengar merdunya seni baca Al-Quran, serta merta keluarlah dari mulut Anda ucapan Subhanallah Barakallahu ahsanal khaliqin. Artinya maha suci Allah, maha berkah Allah, Allah sebaik-baiknya pencipta. B. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu 1. Riba qadr adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. 2. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 3. Riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperuntukkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan satu waktu dan yang diserahkan waktu berbeda. C. Bidang politik. Dalam masalah politik, perlu Anda juga sadari negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Sungguh pun demikian, negara menjamin penduduknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
NKRI adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Sistem demokrasi menjadi pilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Contohnya yang terjadi di beberapa negara seperti Afrika Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan lain-lain. Nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siasah disebut prinsip-prinsip siasah, sepertinya tidak lagi dijadikan etika dalam berpolitikan. Prinsip-prinsip siasah antara lain: 1. Al-amanah, kekuasaan adalah amanah, titipan, maksudnya titipan Tuhan. 2. Al-adalah, kekuasaan harus didasarkan atas prinsip keadilan. 3. Al-huriyah, al-huriyah artinya kemerdekaan dan kebebasan. 4. Al-musawah, al-musawah secara etimologis artinya kesetaraan, kesamaan. 5. Tabadul al-ijtima, tabadul al-ijtima artinya tanggung jawab sosial. D. Bidang pendidikan. Pendidikan harus menyentuh 3 ranah tersebut, yakni akal, hati, dan fisik. Jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual, tetapi tidak mempunyai hati alias tidak memiliki moral religius. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter dan bermoral, tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia yang hebat secara fisik tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil atau manusia paripurna. Harus dipahami bahwa pendidikan Qurani pasti benar secara ilmiah. Sebaliknya, pendidikan yang benar secara ilmiah akan benar pula secara Qurani. Antara keduanya tidak boleh bertentangan. 4. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansi ke berbagai wilayah, dan penguasaan dalam politik ini membawa dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Zaman kemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, dan berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan pada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib, kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perlu, menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meski harus pergi ke negeri Cina. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang, bangsa-bangsa
Muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa Muslim. Mereka maju karena menguasai iptek, walaupun sebagian besar mereka tidak beriman. Kemajuan yang dicapai hanyalah kemajuan materi. Karena kemajuan materi itu dapat dikejar dan diraih oleh semua orang dengan modal penguasaan iptek. Bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat maju meski tidak beriman, apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar, tentu akan lebih maju daripada mereka. 5. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan kebermajuan dalam segala aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya permodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran agama Islam, yaitu 1. Rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. 2. Sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. 3. Tidak mengandung kesulitan. Ajaran agama Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. 4. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran agama Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. 5. Bertahap. Ajaran Islam itu diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. 6. Esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujud stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis atau pemodal dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya adagium di masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pertumbuhan kelas menengah ini berdampak pula terhadap perbaikan ekonomi secara global dan tumbuh suburnya sektor real di tengah masyarakat. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, misalnya, telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bertemu dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Gelombang informasi ini sangat deras dan pengaruhnya begitu terasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Kemajuan mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dan dalam menghadapi tantangan modernisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.